Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita masih dibimbing, dituntun oleh Allah sehingga langkah kita bisa sampai ke rumah Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkah yang telah kita lakukan di kesempatan hari ini, dari mulai pagi sampai dengan saat ini, insyaallah ini sore waktu yang mustajab yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menutup langkah kita ini dengan kebaikan. Karena nanti selesai taklim, malaikat berangkat ke langit lagi untuk ganti sip. Ya, nanti maghrib ini ganti sip. Maka insya Allah dengan niat yang tulus dan ikhlas, insya Allah dengan ridha Allah, mudah-mudahan langkah kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga termasuk kepada kita semua yang nanti kita sama-sama di yaumil akhir ingin mendapatkan naungan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma. Dan kita berharap kepada Allah, terus memohon tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina min su'il khatimah. Agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Ini mahal, ya. Setelah Allah memberikan al-huda, hidayah, maka setelah hidayah itu Allah titipkan kepada kita dan kita mampu mendapatkan hidayah Allah, pertahankan dengan istiqomah. Hidayahnya berat, apalagi istiqomah. Insyaallah hidayahnya terus minta kepada Allah. Jangan berhenti minta hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini minta hidayah kepada Allah. Waalaikumsalam. Ya, jadi doa salat ini doa supaya kita istiqomah, jangan ditinggalin. Doa supaya Allah memberikan terus hidayah kepada kita dan taufiknya juga jangan sampai ditinggalkan. Ya, karena
dengan hidayah inilah kita dituntun. Kalau punya motor baru ya harus kita ngikutin petunjuk, maka kita ngikutin petunjuk Allah. Insyaallah udah hafal ya? Belum. Ya mau dicatat doanya boleh, mau dihafal juga boleh. Doa agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Sambil dibaca bareng-barengnya. Saya bacakan nanti Bunda ikuti. Jangan tinggal ini. Insya Allah kalau kita baca satu hari saja, ba'da sholat kan 5 kali baca, insya Allah hafal. Nah, ya yang penting pada sholat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 1, 2, 3. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wal ghina jangan wal huda. Wal ghina ya. Dalam kitab Ta'lim cara ngajar tuh seperti itu. Kalau kita ngajarin ke anak-anak 3 kali bacain dulu. 3 kali ikutin. Kalau emang cerdas langsung masuk. Kalau emang bukan nggak cerdas, belum sampai. Kalau kita makan mohon maaf, punten saya juga loadingnya lama. Gitu kan. Kalau kita kuotanya udah lemot ya, kuotanya udah lemot kita. Nah, kan kita baru di mampunya kita mah 1 giga ya. Kalau anak-anak kan bisa 5 atau 10 giga, kita baru 1 giga. Jadi emang muter-muter gitu kan. Apalagi pakainya XL. Muternya lama. Ya, dalam kita ta'lim bacakan 3 kali, lalu diulang, insya Allah mudah. Insya Allah hafal. Kalau belum hafal juga, dalam kitab Ta'lim maka baca sampai 10 kali. Belum juga baca 40 kali. Kalau 40 kali belum bisa juga tinggalin aja. Ya insyaallah udah hafal ya. 2, 3. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah. Apa artinya? Oh, ya. Masya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar senantiasa diberikan petunjuk. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar senantiasa diberikan petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, diberikan ketakwaan. Wat tuqa, takwa dari kata takwa ya. Wat tuqa, diberikan ketakwaan. Wal afafa, apa? Dimaafkan dari kesalahan. Dimaafkan dari kesalahan. Wal ghina,
Al-Ghani. Al-Ghani apa Al-Ghani? Ghaniyul Hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Mau kaya mau? Baca doanya tuh. Dimaafkan dari kesalahan dan dicukupkan rizkinya. Lalu gimana dikayakan? Lengkap ya. Petunjuknya dikasih, sehatnya dikasih, dimaafin sama Allah, diberikan rizki sama Allah. Mantap apa enggak? Masya Allah, lengkap. Ini dibaca pada salat, jangan lupa setiap pada salat. Karena kita sering oleng ya, sering oleng pikiran kita di masjid terus, pulang dari masjid pikiran kita kadang begitu ya. Doa mohon petunjuk kepada Allah. Doa Husnul Khatimahnya sudah hafal ya? Allahumma khtim lana. Doa mohon husnul khatimah. Mahal juga ini, Masya Allah. Mahal juga, husnul khatimah ini mahal. Ya. Allahumma khtim lana. Apa lagi? Bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa la tahtim alaina. Wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Kita baca sama-sama. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina. Wa la takhtim alaina min su'il khatimah. Min su'il khatimah. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina. Min su'il khatimah. Allahumma khtim lana. Bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina. Min su'il khatimah. Artinya udah hafal ya? Ya Allah, kami mohon kepadamu Ya Allah, kami mohon kepadamu agar ada dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dalam keadaan husnul khatimah dan jauhkan dari kami keadaan su'ul khatimah. Mohon kepadamu dalam keadaan husnul khatimah dan jauhkan dari kami keadaan su'ul khatimah. InsyaAllah ini
Pesan Rasulullah kepada para sahabat, kenapa doa ini harus dibaca? Khawatir, walaupun kita ahli ibadah, khawatir karena tidak menjamin nanti akhir hayat kita akan husnul khotimah. Gak ada jaminan. Maka insya Allah kalau senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan permudah nanti akhir hayat kita. Syukur-syukur akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Ustaz, kalau yang di masjid husnul khotimah, ya belum tentu ya belum tentu juga. Cuman alhamdulillah kalau wafatnya di masjid mah, karena masjid ini tempat yang baik, insya Allah dari tempat yang baik insya Allah menjadi baik. Lalu Ustaz, bagaimana kalau nanti wafatnya di pasar? Kata Rasulullah, pasar kan terpuruk-puruk tempat. Apakah nanti su'ul khatimah? Ya belum tentu. Siapa tahu pas lagi ke pasar lalu menghapuskan kena serangan jantungnya, la ilaha. Ya, tidak menjadikan masalah tempat, tidak menjadikan masalah. Yang penting keadaan kita. Keadaan kita. Tempat insya Allah tidak menjadi masalah, tapi keadaan kita yang penting jangan di tempat karaoke. Itu aja. Walaupun usul kan bapaknya di tempat karaoke dia mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah kalau lagi dalam keadaan lupa? Ingat aja, lupa amal la ilaha illallah. Kenapa? Tempat yang buruk identiknya nanti dengan keburukan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dimudahkan nanti wafatnya husnul khotimah, nikmat, tidak merasakan sakit akhir hayat kita, insyaallah. Ya. Baik, kita lanjut ke taklim. Nah, itu tambahan. Ya, kita lanjutin taklim kita, masih kitabnya Bulughul Maram, ya, fikih. Cuman di kesempatan sore hari ini saya bawanya Subulus Salam. Ini syarah daripada kitab fikih. Ya, syarahnya. Ya, sama. Tadi baca-baca di rumah tuh hadisnya sama, semuanya sama. Ya, insyaallah sama kitabnya, ya. Hadisnya sama, nomornya juga sama, insyaallah. Kemarin udah nyampe berapa ya bulan yang lalu? Lupa ya? Oh, apalagi saya 16 ya? Udah 16 tuh. Nah, kita sekarang ke 17 ya. Perasaan saya juga sampai 16. Perasaan. Masih dalam bab bersuci. Sekarang kita masuk di poin keduanya, yaitu tempatnya, ya, bejana-bejana yang bisa dipakai untuk bersuci. Kita masuk ke hadis yang ke-17, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya suka lupa kalau nanti, ya. Sebelumnya kita mohon dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa wabil khusus orang tua kita, wabil khusus lagi terkhusus lagi yang telah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang telah berinfak bersedekah untuk semua rangkaian kegiatan di Masjid Al-Muhajirin ini, Bapak Ibu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan agar senantiasa Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal yang ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya bagian dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang tua kita yang masih ada, semoga Allah berikan umur panjang, sehat zahir dan batinnya. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berbakti kepada keduanya, atau mungkin salah satunya dengan sebaik-baiknya. Juga jemaah yang masih ada yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Yang lagi dalam kesulitan, Allah berikan kemudahan. Yang ada dalam kesempitan, semoga Allah juga memberikan kelapangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17. Wa an Salamah bin al-Muhabbab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaqu juludil maitati tahuruha sahahahu Ibnu Hibban. Dari Salamah bin Muhabbib radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, dengan menyamak kulit bangkai maka dapat menyucikannya. Hadis riwayat ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dari Ibnu Hibban, hadis dari diriwayatkan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemarin telah sampai kepada benda-benda yang dipakai untuk bersuci, ya, bejana-bejana atau tempat-tempat. Jadi kulit-kulit binatang yang bisa dimanfaatkan, kalau kita bisa mengolahnya dengan menyamaknya, membersihkannya supaya tidak bau, maka menjadi suci. Suci bisa dipakai, bisa untuk pakaian dan lain sebagainya. Bahkan tempat minum Rasulullah SAW ini tempat minumnya dari kulit, ya. Dari kulit keledai. Nah, tempat minum Rasulullah. Menurut Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban, dari Salamah dengan lafaz tadi bighabu adimatul zakatuha, dengan menyamak kulit berarti dapat mensucikan, artinya membersihkannya, ya. Dengan menyembelih, kemarin telah disampaikan di hadis yang ke-16-nya, bila ada bangkai, misalkan bangkai yang bisa dimanfaatkan kulitnya, kalau dagingnya haram, ya, dagingnya haram tetapi kulitnya boleh dimanfaatkan, ya, kulit kambing, kulit sapi, apalagi yang binatang-binatang yang haram, ya, sapi kebo, ya, jangan dijadiin krecek tapi ya, sama jadiin baju, jadiin lain sebagainya, ya, boleh, itu sudah suci, ya, jadi boleh dipakai dan itu halal, ya. Seperti apa menghalalkannya? Seperti binatang-binatang yang disembelih, ya, binatang yang disembelih tapi menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Kalau menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, minimalnya bismillah. Kalau tidak diawali dengan bismillah, maka menjadi haram, ya, menjadi haram. Ya, berhati-hati di sini. Bunda kalau beli ayam juga berhati-hati. Kira-kira yang orangnya saleh, gitu ya, khawatir asal potong gitu, jadi menjadi haram, ya, yang kita makan. Berhati-hati, kan sudah tahu, ya, sekarang perlu hati-hati, ya. Kita lanjut ke hadis yang ke-18. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي. Dari Maimunah radhiyallahu anha,
ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang mereka perang. Nah, yang mereka seret, jadi kambing lagi diseret-seret. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana jika kalian mengambil kulitnya? Mereka menjawab, sesungguhnya ia telah menjadi bangkai. Maka beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kulit bangkai itu dapat disucikan dengan air dan menyamaknya. Jadi Rasulullah pada saat itu berjalan melihat salah seorang di antara sahabatnya ini membawa keledai atau kambing yang sudah mati, diseret-seret, sudah mati, mau dibuang. Kata Rasulullah, mau dikemanakan? Mau dibuang ya Rasulullah karena ini bangkai. Maka kata Rasulullah SAW, bisa disucikan dengan cara menyamaknya. Ya, jadi tetap disembelih dulu, lalu diambil kulitnya, diseset. Nah, ini boleh. Ya, ini barangkali nanti terjadi. Kalau kulit ayam gimana? Udah buang aja loh ayamnya. Saya biar ayam besar, gimana nih ayam mati, sayang banget, ayam bangkok. Boleh nggak diambil kulit? Buat apaan kulitnya? Buat kerupuk ya jangan, kan nggak bisa ya. Jadi boleh. Siapa Maimunah? Maimunah siapa bro? Siapa Maimunah? Siapa Maimunah? Maimunah tetangga saya. Maimunah ini adalah istri Rasulullah dari putri sahabat. Jadi Rasulullah ini menikah dengan sahabat semua. Ya, nah, kita biografi Maimunah ya, biar tahu nih Maimunah. Maimunah adalah ummul mukminin. Ya, jadi Maimunah selain Aisyah, kita kan yang terkenal mungkin Khadijah sama Aisyah ya. Khadijah sama Aisyah, karena cuman Khadijah ini enggak meriwayatkan hadis kalau Khadijah. Ya, belum meriwayatkan hadis karena Siti Khadijah pada saat dakwah Rasulullah memang fokusnya di dakwah yang membiayai semua biaya Rasulullah SAW untuk dakwah. Nah, setelah menikah dengan Siti Aisyah baru tuh keluar hadis-hadis. Maka Siti Aisyah terkenal an Aisyah dari Siti Aisyah. Ya, karena istri yang paling muda dan paling cerdas. Ya, bisa meriwayatkan beberapa hadis paling cerdas Siti Aisyah. Balik lagi, Maimunah adalah ummul mukminin, Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah. Jadi ayahnya Harits, sahabat Rasulullah SAW. Ya, awalnya namanya Barrah. Ya, Maimunah ini awalnya Barrah karena Barrah ini artinya buruk. Maka setelah menikah dengan Rasulullah SAW diganti menjadi Maimunah oleh Rasulullah SAW. Lalu dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7. Ya. Pada saat Rasulullah SAW melaksanakan umrah Qadliyah yang wafatnya itu di tahun 61 Hijriah. Nah, ini putri daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Haris. Dari Haris ini menawarkan kepada Rasulullah begitu, ya. Jadi jangan nggak kayak sekarang, ya. Nah, itu Rasulullah ditawar, ya, nggak nyari-nyari. Ya, saya nggak bahas itu, nanti ibu-ibu takut. Ya. Kita lanjut. Apa makna dari hadis ini yang tadi dibacakan? Ada beberapa riwayat yang lain. Dalam lafaz yang lain menurut Imam Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas, "Alaysa fil ma'i wal qaradi ma yutahharuha?" Bukankah pada air dan menyamak dapat mensucikannya? Dalam riwayat lain, "Alaysa fisyattu wal qaradi ma yutahharuha?" Bukankah pada asyait ini jenis pohon dan menyamak dapat menyucikannya? Ini kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya hadis dengan lafaz ini batil dan tidak ada asalnya. Jadi asyait ini sejenis pohon, kalau di kita mungkin ya
pohon apa ya? Kalau di kita yang bisa untuk mensucikan lalu supaya sesuatu itu tidak bau. Kira-kira mungkin ya. Kalau di kita kan yang terkenal mungkin gaharu ya. Gaharu kenal? Nggak tahu ya. Kayu gaharu. Kayu gaharu itu biasanya dipakai untuk memandikan mayat. Kayu gaharu biasanya serbuknya ini untuk memandikan mayat supaya bau-bau itu hilang. Ya, untuk memandikan mayat. Nah, itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Cuman karena sekarang kan sudah ada sabun ya, sudah ada sabun, sudah ada sampo. Tapi kalau mau mengikuti boleh. Ada jualannya, ada gaharu yang sudah serbuk nanti untuk mandi. Nah, untuk mandi, ibu boleh mandi nggak pakai gituan? Boleh, ya boleh, ya boleh, insyaallah. Ya, pakai kayu gaharu. Saya punya insyaallah di rumah saya punya. Saya kadang dibikin teh. Buat mandi juga, buat minum juga boleh. Nah, teh gaharu. Bikin teh, jadi teh gaharu segar di badan. Nah, buat mandi salah satunya adalah buat meruqyah. Nah, ya. Jadi kalau ruqyah, jadi pakai kayu gaharu, ya, serbuknya ada, serbuk kayu gaharu. Kalau mau buat mandi ya campurin di tempat mandi kita di ember. Kalau mau ya disaring dulu. Kalau nanti kalau langsung pakai itunya serbuk semua gitu ya. Ya disaring dulu. Itu pun ketika memandikan mayat disaring dulu, jadi tetap dicampurin di air, di ember. Nanti pas mau menyiram disaring, biasanya pakai kerudung yang ini ya, supaya airnya bisa rata. Itu satu untuk menghilangkan bau. Karena bangkai yang paling bau bukan bangkai itu, bangkai manusia. Orang kita makan gitu doang, kita masya Allah apa aja dimakan, kangkung, bayam, apa aja. Ya, kalau itu sudah doyan bayi mau makan kangkung kan, oke itu mas semuanya. Maka paling maka kata Rasulullah segerakan kewajiban pertama kali yang harus segerakan adalah ketika orang meninggal segerakan untuk dimakamkan kalau memang waktunya masih cukup. Ya. Kalau di kita mungkin sekarang pandan wangi sehingga bisa menghilangkan baunya, bau amisnya bisa hilang dan bau segalanya bisa hilang. Barangkali nanti suatu saat menemukan kambing besar, sayang tuh gitu. Tapi jangan sayang itunya ya, sayang pahanya, sayang kulitnya. Kalau emang bisa dimanfaatkan, sekiranya tidak bisa dimanfaatkan, ya lebih baik dikubur. Ya, nanti udah dikeletin, nggak bisa nyamaknya, akhirnya kebuang-buang ya. Sudah mending dikubur aja dari awal. Ini kalau kita bisa, kalau mampu. Ya, kalau nggak mampu jangan coba-coba. Ya, sehingga nanti menjadi mudarat. Ya, akhirnya dibuang-buang juga, jadi mudarat. Jadi boleh disiram dengan air, dicampur lagi pakai tadi kayu, namanya pohonnya adalah pohon asyid. Ya, asyid ya sejenis biar mudah adalah pohon gaharu, atau mungkin yang ada di rumah kita pohon apa? Yang buat musir jin itu. Pohon bidara ya, buat musir jin yang hilang, tapi kitanya yang jadi jin. Ini masalah. Ya enggak, jinnya pada hilang, tapi alhamdulillah mulai kemarin November jin pada hilang. Ya sudah enggak ada ikatan cinta lagi. Kok tahu? Ya kan udah TV-nya udah banyak semua. Ya, TV-nya udah gambar ini udah semua di sini ya. Alhamdulillah. Saya juga innalillahi, TV saya telah wafat. Alhamdulillah. Ya. Oh, ibu mau beli lagi boxnya buat nonton. Nah, saya mau bersyukur alhamdulillah. Jadi nggak tahu saya juga tiba-tiba teman-teman di masjid pada ngobrol, sekarang itu udah ada gambarnya ya. Emang saya jarang nonton TV gitu, kecuali kalau ada bola nonton. Gitu. Itu juga rebutan sama anak, gitu ya. Rebutan sama anak. Ya, insyaallah. Alhamdulillah bersyukur. Ya, setelah ada pohon bidaranya dibawa diminum juga buat teh, tapi jinnya nggak hilang-hilang. Kitanya nggak niat.
Ya, kitanya nggak niat. Ya, kan hadisnya jelas. Nah, ya hadisnya jelas. Apalagi kalau makan kurma, masya Allah. Makan kurma, insya Allah kurmanya kurma ajwa. Kalau hadisnya kurmanya ajwa. Emang memang ya 300.000 sekilo. 300.000 dan itu harusnya sahih jelas buat kesehatan dan juga buat menangkal setan jin. Yang penting kitanya niat. Sebetulnya kalau kitanya enggak niat, ya jinnya tetap nempel, setannya tetap nempel. Kenapa? Karena ini ikhwanus syayatin, kita tetap menjadi ikhwan syayatin. Ya, itu jadi kitanya sudah berteman. Kalau udah berteman kan susah. Ya, berteman susah. Bagaimana caranya? Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi ayatul mubadir ikhwanus syayatin ini, bukankah kita mengenal mubazir ini karena apa coba? Yang kita tahu mubazir ini apa? Yang Bunda tahu, mungkin saya awalnya juga tahu, hanya makanan kan? Awas mubazir, awas mubazir. Ibu nonton TV dari pagi sampai siang, mubazir apa enggak? Apa yang mubazir? Berasa apa enggak? Harusnya dapat 1 juz, ini baru dapat 2 ayat. Ini yang gak berasa mubazir ini yang Allah sesungguhnya ini yang termasuk mubazir yang sangat madorah. Mubazir waktu. Mubazir waktu. Kalau mubazir kaitannya dengan makanan kita sudah tahu semua, kita takut. Tapi mubazir waktu jangan yang sadar dengan itu. Maka Allah nanti pertanyaan pertama kali ketika Allah tanya tentang waktu. Nah, Bunda sama saya nanti di akhir pertanyaannya sama. Semua manusia pertanyaannya sama. Ya, pertanyaan pertama adalah waktu. Tuh, ya. Masya Allah, waktu. Maka jangan sampai kita memubazirkan waktu. Pakai waktu itu dengan sebaik-baiknya. Boleh nonton TV, boleh kan nyempot, silahkan. Tapi untuk berzikir kepada Allah, masya Allah. Gimana mencari untuk berzikir kepada Allah? Ya jangan ngirim-ngirim yang macam-macam. Oh, suka ngirim gambar-gambar yang hati-hati, ya. Masya Allah. Hati-hati, jangan asal ngirim nanti dikirim lagi. Hati-hati. Kenapa? Yang ditanya bukan mulut kita nanti. Yang ditanya Allah sudah jauh-jauh hari ingetin kepada kita. Nanti yang ditanya jempol kita. Ya kan? Jempol kita. Makanya nanti kenapa Allah jauh-jauh hari ingetin kepada kita? Allah tidak akan nanya mulut kita. Tidak ada. Insya Allah yang ditanya jempol kita sama kaki. Itu yang ditanya sama Allah. Ya, maka berhati-hati. Zaman sekarang mulutnya diem, tapi jempol sama telunjuknya jalan. Itu yang paling banyak maksiat. Hati-hati. Kalau saya tidak bermaksiat, tapi gambar dari teman ditulisin lagi. Nah, hati-hati ya. Saya itu begitu kadang-kadang teman-teman itu gemes gitu. Grupnya sih grup masjid. Grup masjid, grup komunikasi. Tapi kadang-kadang ngirim gambar kartun, tapi kartunya mohon maaf punten ya, punten benar-benar ya karena nama bapak-bapak. Ya kalau bapak-bapak ngirimnya perempuan laki-laki, gambar perempuan, walaupun ngirimnya kartun. Ibu-ibu juga mungkin ngirimnya gambar laki-laki kan begitu kan? Nah hati-hati tuh, hati-hati ya. Udah kita jangan nerusin. Ingat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ditanya nanti aydihim, jempol atau batu kallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya, mulut kita diam. Kenapa Allah nggak nanya mulut? Mulut cuma suka bohong. Ya, ingat ya. Masya Allah zaman sekarang tuh ini yang main. Mulut mah diam insya Allah, tapi ini yang main. Maka berhati-hati. Sudah diingetin sama Allah. Diingetin sama Allah. Ya, tuh hati-hati. Ada di surat apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa ya? Oh, yang sering baca surah Yasin depan. Ayat berapa ya? Oh, nanti ayatnya nanti kali ingat dulu ya. Nanti bulan depan saya nanya lagi. Ya, sampai sini dulu, mungkin 2 hadis dulu. Nah, nanti kita lanjut, barangkali ada yang mau bertanya. Mangga, silahkan. Ada? Kalau enggak, dilanjut. Lanjut dulu ya. Belum ada. Silahkan. Nanyanya kaitan bukan dengan kaitan ini, yang penting kaitannya fikih, silahkan. Apa saja, barangkali nanti di rumah saya mau nanya apa gitu. Enggak apa-apa ya, silahkan. Daripada nanti ketemu bulan depan lupa lagi. Ya. Kita lanjut dulu. Hadis yang ke-19. Wa an Abi Tha'labah al-Khushaini radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab afanakulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu abraha fa'siluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Dari Abu Tha'labah al-Khushaini radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada pada negeri ahli kitab, bolehkah kami makan pada bejana mereka? Beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, janganlah kalian makan padanya kecuali jika kalian tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah bejana mereka kemudian makanlah padanya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini hadis ini menunjukkan bahwa najisnya bejana ahli kitab. Ahli kitab ini sekarang udah nggak ada ya. Ahli kitab ini orang ahli ibadah, orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang taat ibadah ibadahnya bukan kepada Allah. Zaman dulu zaman Rasulullah SAW. Ya, orang Yahudi dan Nasrani yang keyakinan dia dengan kitabnya. Boleh nggak ya Rasulullah? Najis, yang maksud najis di sini adalah khawatir. Dikhawatirkan tempat-tempat bejana yang dipakai makan dan minum orang-orang ahli kitab ini, kata Rasulullah SAW, khawatir tempatnya ini adalah dipakai tempat benda-benda dan barang-barang yang najis. Misal bab sapu. Nah, punten orang Yahudi dan orang Nasrani kan masih masak makan yang seperti itu. Khawatirnya dia makan yang seperti itu, bejana piringnya, tempatnya lalu dipakai oleh kita, maka itu yang dinajiskan, yang diharamkan. Tetapi kalau tempat itu tempatnya awalnya najis, ya, bekas khimar, rodai babi ya, maaf ya, jelas ya, karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dicuci, dibersihkan, maka sudah tidak najis lagi. Maka bersihkan, kata Rasulullah, biar tidak menjadi najis. Dasar mana lagi yang menjadikan dia tidak menjadi najis? Ada sabda Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bahkan tempat minum Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW pernah minum pakai bekas ahli kitab, ya, bekas orang Yahudi dan orang Nasrani pada saat perang. Kenapa demikian? Karena yaitu suci, bukan tempatnya tidak bernajis. Nah, jadi bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah apa? Al-musyriku najasun, innamal musyriku najasun. Innamal musyrikuna najasun, ya, ada di surah At-Taubah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor. Nah, maksudnya adalah ahli kitab orang musyrik
karena mereka mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah dan Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis ini tempat-tempatnya, tapi merekanya najis untuk masuk ke tempat ibadah kita itu najis sebelum mereka bersyahadah itu. Jadi secara zahirnya mereka nggak najis, tidak, cuman yang najis ini hatinya itu. Zahirnya nggak najis. Kita berteman dengan non muslim, nanti misalkan bunda sama ibu-ibu lagi, perempuan sama perempuan nggak mau salaman, kamu najis. Ya, orang bunda sama bunda aja sering ngobrol, najis deh, gitu ya. Jangan itu jarang sering begitu, mau sesama teman najis. Ya, ya boleh, itu kata-kata yang buruk ya, nggak boleh dirubah ya. Nanti khawatir jadi kebiasaan ya. Boleh latah, boleh, tapi latahnya kalimat-kalimat thayyibah. Coba keren. Khawatir. Ya khawatirnya begini, lagi bercanda, terus najis deh, terus mati. Wah, gimana? Itu kan khawatir begitu. Kenapa? Karena ada sabda Rasulullah SAW, Allah akan mewafatkan seorang hamba sesuai dengan kebiasaannya. Tuh khawatir, ya. Maka kalau kita latah boleh silakan, tapi yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah, latahnya keren itu, masya Allah. Kaget, astagfirullahaladzim, dapat rezeki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan dapat rezeki, kan tanya dulu ya, kok duit banyak amat nih bulan ini? Innalillahi, tanya dari mana? Proyek aja halal ini, alhamdulillah. Baru alhamdulillah, jangan alhamdulillah dulu. Besok dia datangin KPK, kan repot urusannya. Berarti innalillahi, jangan alhamdulillah dulu, bilang aja. Ya. Jadi nanti jangan al-musyrikun najasun, orang musyrik ini najis, bukan najis secara zahir. Ya, najis secara batin. Ya, dia nggak boleh sholat di masjid. Ya, nggak boleh. Sholat yang tidak diterima sama Allah sebelum apa? Sebelum dia bersyahadat. Tuh maksudnya di situ. Secara zahirnya enggak, kita mau salaman ya salaman aja. Mau berpelukan ya berpelukan aja, dari masalah. Ya. Tuh, tapi jangan assalamualaikum, nggak boleh, haram. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ada tetangga saking baiknya, dia non muslim. Ustaz, assalamualaikum. Ya saya kan nggak jawab, nggak jawab saja sudah. Kata Rasulullah nggak boleh, jangan, nggak usah dijawab. Ya, gitu. Ya kan urusannya di akidah, kalau itu kan pertemanan, gitu. Kan jangan, ini urusannya akidah. Ya, jangan. Tuh, gitu ya. Mas, nanti jangan salah paham. Ya, nanti kalau salah paham nanti kita gagal paham, bahaya. Ya, gagal paham mengartikan al-musyriku innamal musyrikuna najasun, orang musyrik ini adalah najis, maksudnya adalah batiniyahnya. Ya, najisnya karena belum bersyahadat, jadi ibadah mereka tidak diterima sama Allah. Secara zahir enggak jadi masalah. Ya, saya dulu bersebelahan dengan non muslim, insyaallah. Ya, 14 tahun saya bersebelahan dengan non muslim, persis 11 saja. Baik banget, insyaallah. Luar biasa. Sering berbagi makanan, dia berbagi makanan. Nah, besok ini halal, insyaallah halal. Oh, insyaallah. Jadi dia cerita dulu kalau membagi itu halal. Nah, gitu. Ya, tuh. Jadi kita baik-baik juga. Ya, baikin juga, jangan nanti tidak dibaikin. Karena kalau dia sudah mengikuti ya hukum-hukum yang ada di lingkungan, dia taat kepada aturan-aturan yang ada di lingkungan, ini namanya kafirnya kafir zimmi. Ya, kafir zimmi ini haram darahnya oleh orang muslim, maka kewajibannya sama dengan seorang muslim, harus dijaga kehormatannya.
jangan dijelek-jelekin, dijaga hartanya, jangan kita kuras-kurasin, jangan dijaga. Kalau dia pergi, titip rumah saya mau pulang kampung, kita jaga, wajib itu hukumnya. Kalau selama dia ikutin aturan-aturan yang ada di lingkungan, haram malah dibunuh. Kalau kita membunuh dosa besar, walaupun dia mohon maaf, misal bukan seorang muslim. Nah, ini dilindungi oleh Rasulullah SAW. Kafirnya kafir, zimmi haram, kata Rasulullah. Urusan nanti masuk neraka surga, Allah Alam nggak tahu. Yang penting yang masuk surga adalah yang beriman kepada Allah. Okay. Ya. Satu lagi ya. Ya. Yang ke-20. Hadis yang ke-20. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berwudu dari bejana seorang perempuan musyrik. Ya, jadi Nabi pernah berwudu ya dari tempat orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Tafsir hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan beberapa lafaz, di antaranya bahwa beliau, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutus Ali radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lainnya bersama. Pada salah satu perjalanan beliau, lalu mereka kehabisan air, maka beliau bersabda, pergilah kalian berdua mencari air. Lalu keduanya berangkat dan menemui seorang perempuan di antara kedua bejana ada tempat perbekalan yang terbentang dan penuh air di atas puncaknya. Lalu keduanya bertanya kepadanya, di mana air? Dia menjawab, kemarin saya menjanjikan akan mendatangkan air untuk saat ini. Keduanya berkata, pergilah kepada Rasulullah SAW hingga ucapannya. Lalu Nabi SAW minta bejana kemudian beliau menuangkan dari kedua mulut tempat perbekalan tadi, lalu menyeru kepada manusia, minumlah dan berilah minum. Maka minumlah di antara mereka yang ingin minum dan memberikan minum siapa yang dikehendakinya. Nah, di dalam perjalanan Rasulullah kehabisan air, lalu kedatangan mencari air, menemukan seorang perempuan musyrik Yahudi, ya, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan dia bawa air. Lalu diminta oleh sahabat ini, lalu Rasulullah SAW, siapa yang ingin minum? Begitu kira-kira. Maka boleh. Kalau zaman sekarang mah nggak ada ya. Zaman dulu kita di kampung ini, zaman dulu mah tiap depan rumah itu ada gentong gitu ya. Nah, karena kalau wudhu pun pakai gentong yang ada ininya. Gitu. Saya masih ada di saya di kampung. Ya. Khawatir itu salah satunya adalah ketika ada orang kehausan bisa minum dari situ. Sekarang mau dilarang minum dari sumur, dilarang. Kalau dulu mah kita enggak ya. Insyaallah. Nah, itu kejadian ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi boleh nggak apa-apa kita minta ke tetangga kita, misalkan, nggak jadi masalah. Selama misalkan air itu tidak bercampur dengan benda yang najis, benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Barangkali ada yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Mohon ya Bu. Ustaz, ketika kita bertamu ke Rasulullah Nasrani, ke orang Nasrani, pada waktu sholat, apakah kita boleh sholat di rumah? Ya. Boleh juga kita ketika mungkin kita silaturahim kepada yang tidak seiman dengan kita, datang waktu sholat, lalu kita sholat selama tempatnya bersih, pakaian kita bersih. Cuman pertanyaannya, dia punya motor apa? Nah,
Kan kita biasa kalau bunda udah pakai ini ya, udah pakai siap ready ya, udah pakai baju muslim, udah bawa kaos kaki, ya selama tempatnya bersih dan suci nggak jadi masalah. Cuma kalau nanti tempatnya di gereja ini ada larangan, ini ada ikhtilaf pendapat para ulama, nggak boleh ya sholat di misalnya di gereja. Ini kehujanan nih, kita ada di gereja, datang waktu sholat di gereja, itu ada dilarang. Ini kejadian sama diri saya, Bu. Kejadian sama saya, sama keluarga. Ya, Lebaran kemarin, saya pulang mudik, pulang dari sini, untungnya masih di kota Ciamis itu. Mobil saya persis berhenti mogok karena putus timing belnya di depan gereja. Persis itu, wah viral dan keluarga di foto ini, mana udah ke gereja. Sekarang Pak Ustadz udah nyampur orang gereja. Persis itu, tapi masya Allah luar biasa. Mereka menyambut, gimana Pak? Mau dikeluarin kursi, duduk di sini Pak, tunggu sampai. Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Ini kejadian saya Desember tahun yang lalu, setelah saya pulang mudik. Jadi boleh, silahkan selama tempatnya bersih, karena syarat sholat ini adalah bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Nah itu syaratnya. Selama tempatnya bersih, kita dalam keadaan berwudu, pakaian kita bersih, insya Allah suci, boleh. Yang penting nanya dulu kiblatnya kemana gitu. Oh kiblat apaan? Baratnya kemana? Arah barat begitu. Nanti kita asal sholat aja madhabnya ke timur. Gitu. Enggak apa-apa Bun, silahkan ya, insya Allah. Mangga Bun. Gimana ya kalau kita sebagai muslim diundang, bukan kayak sih semacam makan selama muslim ada perayaan hari raya mereka itu di luar ibadah dia gitu ya, kita cuma makan aja. Apakah kita tuh boleh atau tidak makan yang disediakan oleh tuan rumah yang non muslim? Ya. Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, ada ikhtilaf, ada perbedaan. Yang satu perayaannya kan hari perayaan misalkan, bukan hari perayaan bukan. Oh, ini bukan hari perayaan. Kalau bukan hari perayaan, insya Allah boleh. Selama makanan yang dihidangkan adalah makanan yang halal, makanan yang halal. Ya boleh kita ikut nimbrung, ikut ini boleh, karena insya Allah mereka juga paham. Termasuk saya dulu 14 tahun di MA itu punya tetangga yang non muslim, ya kalau dia dapat rezeki mudah, teman-teman siapin Fanta, siapin Sprite, siapin Coca-Cola, dan saya sih nggak minum. Kenapa? Karena memang Sprite, Fanta, Coca-Cola sudah nggak bagus di perut saya. Itu masalahnya. Jadi saya minumnya air putih dan air jeruk. Wah, kan lebih keren kan? Boleh Bun, silahkan selama makanan yang dihidangkan adalah makanan yang halal, minuman yang dihidangkan adalah minuman yang halal. Kita nyenengin orang ini termasuk juga ibadah, dapat pahala Bun. Walaupun dia seorang non-muslim saja, nyenengin mereka dapat pahala insya Allah. Kalau mereka ya nggak dapat karena emang nggak ada tempatnya. Tempatnya pahala di mana? Di salat. Salat ini adalah bagaikan ember yang nampung semua. Wadah yang sangat utama ini salat. Ya. Punten mereka dikasih rezeki oleh Allah. Ini secara duniawi, tapi ukhrawinya nggak dapat. Sebelum mereka mengucapkan syahadat. Kalau duniawi Allah tidak beda-bedain, karena firman Allahnya jelas, ya. Firman Allah jelas, Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun. Semua diberikan rezeki oleh Allah. Tidak menyebutkan orang muslim, orang tidak. Tetapi ketika Allah bicara tentang akhirat, maka disebutkan secara khusus. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sebelumnya orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh,
maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik, balasan yang terbaik. Apa balasannya? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha abada. Mereka masuk di dalamnya abadi. Masya Allah, luar biasa. Nah, ya, itu secara khusus disebutin. Secara khususnya di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-6 juga diusirin oleh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Enggak ada abadnya. Enggak ada abadnya. Barangkali mungkin dia pada saat bersamaan tidak beriman, tetapi di hatinya ada imannya. Jadi digodok dulu sampai habis dosanya, baru setelah habis dosanya, kalau memang dia lalu beriman kepada Allah, nanti baru diangkat. Tapi kalau udah masuk surga, abada, enggak balik lagi. Ya, enggak mungkin balik lagi. Nanti baca surah Ad-Dukhan. Kalau Bunda baca surah Ad-Dukhan di ayat yang ke 15, 16 ayat terakhir lah. Ya, 5 ayat atau 10 ayat terakhir. Insyaallah 5. Ya, itu balasan. Jadi secara khusus, jadi tadi balik lagi, boleh silahkan. Kita kalau dihidangkan makanan, kita datang diundang, selama itu halal, boleh kita konsumsi baik makanan dan minuman. Diberi hadiah pakaian, boleh, ya, apa-apa kita terima, masya Allah, ya, insya Allah, begitu boleh. Ada lagi, enggak? Dari sebelah kanan sudah, dari sebelah kiri sudah. Nah, dari sebelah kanan, ada lagi belum? Enggak? Belum pernah dengar dari cerita seperti itu. Kalau Rasulullah buang air seperti itu di bejana. Iya. Alhamdulillah, saya juga baru dengar dari Bunda ceritanya. Ceritanya baru dengar dari Bunda. Kenapa? Adalah salah satu riwayat nanti ketika kita sudah sampai ke hadis kaitannya dengan istinja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istinja itu buang air besar dan buang air kecil kan. Nah, di tempat khusus buang air kecil dan air besar, BAK, tempatnya khusus. Nah, itu yang saya baca di hadisnya seperti itu. Kalau ceritanya seperti itu saya belum dengar, baru dengar ini. Nanti insya Allah akan saya buka, mungkin ada di kitab yang lain. Jadi belum saya jawab PR-nya. Ingetin nanti Bunda Sri, ingetin ya. Ustaz PR tuh, ada pertanyaan dari Bunda ini, bagaimana dengan ini? Saya kalau nggak ada WA-nya lupa gitu, dan ada rumah lupa. Cuma istri nggak pernah lupa saya. Ya. Kalau lupa sama istri kan repot urusannya. Ya. Nah, nanti di WA-in, insya Allah nanti saya akan buka kitabnya lagi, atau mungkin saya akan bertanya lagi kepada guru saya. Jadi saya belum bisa menjawab, khawatir nanti jawabannya salah. Kalau nasi salah, Bunda juga salah jadi nanti bahaya. Bunda nyampein ke orang lain jadi salah. Inilah yang bahaya nanti. Ya, nanti diancam oleh Allah di Yasin yang ke-12. Masya Allah. Khawatir. Jadi mohon maaf punten ya. Saya belum dengar karena ceritanya baru nyampe ya. Baru dengar. Nanti saya coba buka. Barangkali nanti di kitab yang lain ya saya buka ada. Dan saya akan tanyakan kepada guru-guru saya insya Allah. Nah, kayak dulu ya. Gak apa-apa ngasih PR saya ya. Maaf. Ada lagi yang mau ngasih PR boleh? Ya soalnya kan apa yang menyampaikan seorang ulama. Ya. Dan saya dulu kan, saya sih seorang Rasulullah, ya kan, buang istinja di bejana, bukannya di tempat yang khusus gitu. Iya, karena emang punten ya
kotoran Rasulullah nggak kayak kotoran kita, ya. Punten ya, kalau kita habis makan jengkol ya keluarnya baunya apa? Bau sate atau baunya? Kalau kita kan seperti itu kan. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah ini keringatnya aja wanginya misik. Kalau suami kita keringatnya bau misik, bau apa? Beda dengan Rasulullah, karena arahnya ke sana. Kalau kisah itu ada dikisahkan dengan kehidupan Rasulullah, yaitu dalilnya ada, ya. Nah, itu dalilnya ada. Jadi keringatnya Rasulullah ini, masya Allah, ya. Nanti kalau kita mungkin suka baca rawi, ada di rawi kan, dijelaskan itu kalau yang sering baca rawi. Sini ada baca rawi atau enggak? Enggak ada ya. Silahkan kalau yang suka baca rawi kali ya. Kalau saya masih baca ya, karena itu sejarah ya. Ada di sejarah di rawi ini disebutin ya, insyaallah. Nah, kalau itu ya ada. Kalau yang tadi, saya belum menemukan. Nanti insyaallah punya PRD ya. Bun ada? Pas? Pas banget gitu ya. Pas sudah selesai gitu kan. Sudah ditungguin ya, insyaallah. Pas 1 jam ya, pas 1/4 sekarang udah 1/4 ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang hadir di sini semoga Allah senantiasa berikan keberkahan. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh. Suami-suaminya pada jadi saleh ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ma'akum ya karim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan da'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan terbaik kembali kepada kami ya Allah, bisa hadir di majlis ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah bila ibadah yang kami lakukan dari tadi pagi sampai dengan saat ini belum sempurna, bila sholat yang kami lakukan belum bisa fokus dan belum bisa khusyuk ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dan maafkan kesalahan suami kami, kesalahan anak-anak kami ya Allah. Berikan hidayah dan petunjuk kepada kami, kepada suami kami, istri kami, anak-anak kami semua ya Allah. Sehatkan zahir dan batin, bimbing ya Allah. Bukakan pintu mata hati kami, lembutkan hati kami, agar dengan mudah bisa menerima nasihat-nasihat agama, sehingga kami bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kami kepada ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersabar atas segala sesuatu yang Engkau berikan juga kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Berkahi umur kami, berkahi harta kami, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ada senantiasa dalam bimbingan-Mu ya Allah. Diberikan suami-suami yang saleh, diberikan anak keturunan kami, anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pertemukan kami ya Allah, pertemukan kami kembali dalam suasana seperti ini ya Allah. Dalam suasana keridhaan-Mu ya Allah. Ridhoi semua ya Allah, ridhoi semua atas apa yang telah kami lakukan, termasuk ibadah-ibadah kami ya Allah. Jadikan itu
amal saleh buat kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.